Indonesia sudah merdeka, tapi keluarga kita? Setiap bulan Agustus, kita selalu punya satu kata yang sama, merdeka. Kita pasang bendera di depan rumah, kita ikut lomba, kita nonton upacara, kita juga dengar lagu-lagu perjuangan, dan kita mengingat kembali bahwa Indonesia sudah merdeka. Tapi, pernahkah kita berhenti sebentar dan bertanya pada diri sendiri, kalau Indonesia sudah merdeka, apakah keluarga saya juga sudah merdeka? Mungkin kedengarannya aneh, karena kita tidak sedang dijajah. Kita bisa pergi kemana saja, kita bisa memilih pekerjaan, kita bisa membuka usaha, kita bisa menentukan hidup kita sendiri. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Ada orang yang secara fisik bebas, tapi setiap bulan hidupnya terkunci oleh cicilan. Ada yang punya pekerjaan, tapi setiap hari takut kehilangan pekerjaan. Ada yang punya uang, tapi tidak punya waktu untuk anak dan pasangannya. Dan ada juga yang punya mimpi besar, ingin punya usaha, ingin membuka lapangan pekerjaan, ingin membantu orang lain, tapi belum sempat melangkah. Karena setiap hari energinya sudah habis untuk bertahan hidup. Jadi mungkin pertanyaannya bukan apakah kita sudah merdeka, tapi seberapa merdeka kita dalam menjalani hidup. Setiap pagi jutaan orang bangun, mandi, sarapan, lalu berangkat kerja. Kita lakukan itu bertahun-tahun, dan itu bukan hal yang salah. Bekerja itu mulia, mencari nafkah untuk keluarga itu tanggung jawab. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari. Kalau satu-satunya sumber penghasilan keluarga kita hanya berasal dari satu gaji, sebenarnya seberapa aman hidup kita? Coba bayangkan. Besok pagi, tiba-tiba perusahaan tempat kita bekerja melakukan efisiensi. Nama kita ada di daftar. Lalu pulang ke rumah. Kita harus bilang apa ke pasangan? Ma, mulai bulan depan kita harus lebih hemat. Lalu cicilan, uang sekolah anak, listrik, kontrakan, makan sehari-hari. Semua itu tetap berjalan, sedangkan gaji berhenti. Disinilah kita sadar terkadang yang kita sebut aman sebenarnya hanya terbiasa. Kita terbiasa menerima gaji setiap bulan. Sampai kita lupa bahwa sumbernya hanya satu. Kita terbiasa dengan cicilan. Sampai kita lupa bahwa setiap bulan kita harus menyerahkan sebagian masa depan kita. Kita terbiasa dengan gaya hidup. Sampai kita lupa bahwa kebutuhan kita terus bertambah. Dan akhirnya kita bukan lagi bekerja untuk hidup, tapi hidup kita terasa seperti hanya untuk membayar tagihan. Bukan berarti kita harus berhenti menjadi karyawan, bukan. Tapi mungkin sudah saatnya berpikir, apakah saya punya pilihan kalau suatu hari pekerjaan ini hilang? Karena salah satu bentuk kemerdekaan adalah punya pilihan. Ada hal lain yang menarik. Banyak dari kita sebenarnya punya keinginan untuk memberi lebih. Kita ingin membuka usaha. Kita ingin mempekerjakan orang. Kita ingin punya bisnis yang bisa menghidupi banyak keluarga. Kita ingin pulang ke kampung, membuka toko, membuka usaha, mengajak teman-teman kerja bersama. Tapi masalahnya, untuk sampai ke sana, kita sendiri masih berjuang. Kadang untuk sampai tanggal 25 saja udah mulai menghitung. Masih ada berapa? Tagihan mana yang belum dibayar? Bulan ini bisa nabung gak? Dan akhirnya mimpi besar kita kalah oleh kebutuhan hari ini. Bukan karena kita tidak punya kemampuan, tapi karena kita terlalu sibuk bertahan dan ini yang menurut saya penting. Tidak semua orang yang belum punya bisnis berarti tidak berani. Tidak semua orang yang masih menjadi karyawan berarti tidak punya mimpi. Bisa jadi mereka hanya belum punya ruang untuk mencoba. Karena setiap bulan ada keluarga yang harus dihidupi. Ada anak yang harus sekolah. Ada orang tua yang harus diperhatikan.
ada cicilan yang harus dibayar, dan itu realita. Maka jangan malu kalau hari ini kita masih berjuang. Yang penting jangan sampai kita terlalu nyaman dalam kondisi yang sebenarnya ingin kita ubah. Tapi ada satu kemerdekaan yang sering kita lupakan. Karena kita sering berpikir kalau sudah punya uang berarti sudah merdeka. Padahal belum tentu. Pernahkah kamu punya uang tapi tidak punya waktu? Pernahkah kamu sudah punya rencana liburan dengan keluarga tapi tiba-tiba ada pekerjaan? Pernahkah anakmu mengajak main dan kamu jawab, "Nanti ya, ayah masih kerja, papa masih kerja. Bentar ya, ibu lagi meeting." Sampai suatu hari kita sadar anak kita sudah besar dan kita bertanya, kok cepat sekali? Padahal waktu tidak pernah berjalan cepat. Kitalah yang terlalu sibuk. Kita sering bilang, aku kerja keras demi keluarga. Dan itu benar, tapi ada pertanyaan yang lebih dalam. Kalau kita terlalu sibuk bekerja demi keluarga, kapan kita menikmati keluarga itu sendiri? Mungkin inilah bentuk kemerdekaan yang paling mahal. Kita tidak bisa menabung waktu. Kita tidak bisa meminjam waktu. Dan kita tidak bisa membeli kembali waktu yang sudah lewat. Uang yang hilang masih bisa dicari. Pekerjaan yang hilang masih bisa diganti. Bisnis yang gagal masih bisa dibangun lagi. Tapi anak yang sudah berusia 5 tahun tidak akan pernah kembali menjadi 5 tahun. Orang tua yang sudah tiada tidak akan pernah bisa kita temui lagi. Maka kalau kita bicara tentang kemerdekaan, jangan hanya bicara tentang uang. Bicaralah juga tentang siapa yang mendapatkan waktu kita. Jadi bagaimana cara kita merdeka? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus resign besok pagi? No, jangan. Keluarga kita juga butuh makan. Kita tidak perlu mengambil keputusan ekstrim. Kemerdekaan tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Kadang dimulai dengan satu keputusan kecil. Mulai memiliki dana darurat. Mulai belajar skill baru. Mulai membangun penghasilan tambahan. Mulai membangun usaha kecil. Mulai mengurangi utang konsumtif. Mulai mengatur waktu dengan keluarga. Dan yang paling penting, mulai bertanya, hidup seperti apa yang sebenarnya saya inginkan? Karena tujuan akhirnya bukan untuk menjadi orang paling kaya, bukan untuk punya mobil mahal, bukan untuk terlihat sukses di media sosial. Tapi suatu hari kita punya pilihan. Kalau mau kerja, kita kerja. Kalau mau membangun usaha, kita bisa membangun. Kalau mau menghabiskan waktu dengan anak, kita punya waktu. Kalau mau membantu orang lain, kita punya kemampuan untuk membantu. Itulah kemerdekaan. Jadi, di bulan kemerdekaan ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya, Indonesia sudah merdeka atau belum? Karena jawabannya sudah jelas, Indonesia sudah merdeka. Tapi sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri. Keluarga saya sudah merdeka atau belum? Apakah kita sudah cukup mandiri secara finansial? Apakah kita punya pilihan ketika pekerjaan kita hilang? Apakah kita punya waktu untuk orang-orang yang kita cintai? Apakah kita bisa memberi sesuatu untuk orang lain? Atau jangan-jangan kita masih terlalu sibuk bertahan sampai lupa bahwa sebenarnya sedang berjuang untuk merdeka. Sampai lupa bahwa kita sebenarnya sedang berjuang untuk merdeka. Mungkin kita tidak bisa langsung merdeka besok, tapi kita bisa mulai hari ini. Satu langkah, satu keputusan, satu kebiasaan, satu usaha, 1 jam yang kita kembalikan untuk keluarga. Sampai nanti kita bukan hanya mengibarkan merah putih di depan rumah, tapi bisa berkata,
keluarga kami juga sudah merdeka. Merdeka dari ketakutan, merdeka dalam memilih, merdeka secara finansial, dan yang paling penting, merdeka untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Selamat Hari Kemerdekaan, dan semoga kemerdekaan itu bukan hanya menjadi perayaan setiap tahun, tapi menjadi perjalanan hidup kita setiap hari. Sudah merdekakah keluargamu?